Sharon, udah selesai belum tugasnya? Belum, Miss. Loh, kalau belum kenapa udah mau keluar ya? Ya, karena bel jam istirahat sudah berbunyi. Jadi Sharon mau main keluar sama teman-teman. Oh, teman-teman tadi sudah selesai tugasnya sayang. Sharon sudah selesai. Belum. Kenapa mau keluar? Sharon sih tetap mau main, walaupun belum selesai tugasnya. Kalau kayak gitu caranya, namanya tidak bertanggung jawab sayang. Bertanggung jawab itu apa, Miss? Oke, tanggung jawab itu artinya menyelesaikan tugas yang diberikan. Contohnya kayak sekarang, kalau Sharon terima tugas dari guru harus diselesaikan. Kalau belum selesai terus ditinggalkan, namanya tidak bertanggung jawab sayang. Oh, begitu. Di Alkitab, tahu nggak Sharon? Ada cerita tentang satu orang yang sangat bertanggung jawab. Kamu mau tahu nggak? Dia diberikan tugas sama Tuhan besar dan butuh waktu yang lama sekali untuk menyelesaikannya. Tapi diselesaikan loh. Sharon mau tahu cerita lengkapnya nggak? Mau, Miss. Yes, hari ini kita akan mendengarkan cerita lengkapnya di program anak Mezbah Cilik, menyembah Allah dalam cerita dan musik. Ketika orang tua kamu meminta kamu untuk melakukan sesuatu, apakah kamu melakukannya tanpa bertanya? Apakah kamu melakukannya karena kamu mencintai mereka? Nuh diminta oleh Tuhan untuk membuat perahu yang sangat besar. Dia bisa saja mengatakan tidak. Menurut kamu apa yang dilakukan? Nuh percaya kepada Tuhan pada saat orang saleh sulit ditemukan. Bumi masih muda. Hanya 10 generasi yang telah berlalu sejak penciptaan dunia. Tetapi orang-orang telah menjadi sangat jahat sehingga Tuhan memutuskan dia harus memulai dari awal. Hanya satu keluarga orang saleh yang tersisa di bumi. Melalui keluarga itu, Tuhan akan menyelamatkan umat manusia dan semua makhluk ciptaannya. Keluarga itu termasuk Nuh, istrinya, ketiga putra mereka, dan istri mereka. Tuhan memberitahu Nuh rencananya untuk menghancurkan bumi dengan air bah. Dia juga menyuruh Nuh untuk membuat perahu. Perahu itu untuk membawa Nuh, keluarganya, dan setiap jenis hewan agar selamat melewati banjir. Perahu yang akan dibuat oleh Nuh bukanlah perahu biasa. Itu sangat besar. Itu sebesar 1,5 lapangan sepak bola. Itu lebih tinggi dari gedung 4 lantai. Tuhan memberi instruksi kepada Nuh untuk diikuti dengan sangat hati-hati dan Nuh memulai bekerja. Kakek buyut Nuh, Henokh, adalah orang yang saleh. Tuhan membawanya ke surga agar dia tidak mati. Henokh mewariskan kepada keluarganya warisan kesalehan. Metusalah pada gilirannya mewariskannya kepada putra-putranya dan kepada cucunya Nuh. Dan kemudian Nuh memiliki 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Jadi satu keluarga yang saleh, sekelompok kecil orang yang saleh, masih tertinggal di bumi. Dan mereka membantu Nuh membangun perahu besar itu. Perahu besar itu akan menyelamatkan umat manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda. Sungguh tanggung jawab yang luar biasa. Nuh dan anak-anaknya, pamannya, dan kakeknya semuanya manusia.
Selama bertahun-tahun bekerja sama, mereka mungkin memiliki beberapa perbedaan pendapat, tapi mereka mempunyai tujuan penting. Mereka memiliki proyek besar untuk diselesaikan. Mereka harus bekerja sama untuk mengikuti rencana Tuhan. Mereka harus mengesampingkan perbedaan mereka untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebelum perahu itu selesai, Tuhan mengambil Henokh untuk tinggal di surga. Dan kerabat Nuh lainnya meninggal. Hanya Nuh dan keluarganya yang tersisa. Kamu mungkin tidak pernah diminta untuk membuat kapal besar. Kamu tidak akan pernah diminta untuk membantu menyelamatkan dunia dari banjir lain. Tetapi Tuhan ingin umatnya melakukan apa yang Dia minta. Dia masih ingin umatnya bekerja sama untuk memenuhi keinginannya. Dia mungkin meminta kamu untuk melakukan pekerjaan lain yang membutuhkan kerja tim yang sama banyaknya. Kamu mungkin membutuhkan kerjasama yang sebanyak yang dibutuhkan untuk membangun Bahtera. Melakukan kehendak Tuhan tetap merupakan bagian dari rencana Tuhan bagi kita. Bergaul dengan orang lain juga masih merupakan bagian dari rencana Tuhan. Mendengarkan dan bekerja untuk Tuhan penting bagi Nuh dan keluarganya. Dan itu penting bagi kita hari ini. Waktu Nuh tinggal di dalam dunia, Ia membuat bahtera. Karena Tuhan katakan padanya, akan datang air bah. Berpasangan binatang itu berjalan. Domba dan kanguru berbarisan. Singa dan gajah pun mengikutnya. Kucing dan anjing lalu unta masuk di bahtera. Berjalanlah kuda menuju ke bahtera. Jerapah dan beruang ikut serta. Gagak dan burung lain di udara. Lalu Nuh dan binatang sekalian tinggal di bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat tak henti selama 40 hari. Banyak orang binasa, selamat 8 saja. Waktu Nuh tinggal di dalam dunia, Ia membuat bahtera. Karena Tuhan katakan padanya, akan datang air bah. Hujan lebat tak henti selama 40 hari. Banyak orang binasa, selamat 8 saja. Karena menurut Tuhan yang di bahtera selamat. Halo sahabat-sahabat Hope Channel. Perkenalkan, aku Michelle dan temanku Melvan. Hari ini kita akan mengajak teman-teman Hope Channel untuk bermain bersama. Bermain apa, Melvan? Kita akan memain tebak gaya. Kita sudah membagikan 2 tim, yaitu tim girl dan tim boy. Yuk kita masuk ke permainannya.
sangat gampang. Pertama, semua pemain akan berbaris sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kedua, aku dan Melvan secara bergantian akan memberikan kata-kata yang harus diperagakan kepada orang yang di paling belakang. Pemenangnya adalah tim yang berhasil menebak kata-kata yang diberikan. Mudah bukan? Mari kita coba. Kelinci berjalan. Tebak aja. Pelangi. Kelinci. Gajah tidur. Kucing tidur. Gajah tidur. Ikan berenang. Ular terbang, guys. Gajah tidur. Ikan berenang. Wah, seru sekali. Kedua tim bekerja sama dengan baik. Setiap anggota tim berusaha untuk menyampaikan pesan yang tepat. Ya, benar sekali. Walaupun ada yang tidak tertebak, tapi tidak masalah. Sahabat-sahabat Hope Channel bisa coba bermain dengan teman-teman kalian di rumah. Itu saja. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Pandanglah burung-burung di langit, dan tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga.
Jody, masuk, ayo masuk ke rumah aku. Oke. Loh, kok kamu lempar tas di lantai dan sepatunya tidak ditaruh di rak sepatu? Nggak apa-apa, nanti juga mama aku beresin, nggak apa-apa. Ayo, loh memangnya di rumah kamu seperti apa? Kalau aku, kalau buka sepatu harus selalu letakkan di rak sepatu. Dan kalau baju kotor dan kaos kakiku yang kotor, aku meletakkannya pada tempatnya juga. Biasanya aku taruh tas juga, bawa sendiri ke kamar aku. Dan kalau ada barang-barang yang aku ambil, biasanya aku mengembalikan ke tempatnya supaya aku mudah mendapatkannya kembali. Kenapa harus begitu sih? Repot amat. Emangnya harus begitu ya? Iya, kan kita harus belajar bertanggung jawab. Aku di rumah biasa membantu pekerjaan rumah seperti menyapu lantai. Aku juga membantu mama mencuci piring dan juga membantu masak di dapur dan menyiram tanaman. Nah, kalau kita terbiasa dengan pekerjaan sendiri, kita akan bertanggung jawab dengan pekerjaan itu. Memangnya harus begitu? Itu kan pekerjaan perempuan. Enggak kok, kata mama aku, itu bukan pekerjaan perempuan. Itu pekerjaan dasar yang semua orang harus kerjakan. Jadi itu bukan untuk perempuan aja kok. Aku baru tahu. Tapi memang menarik sih. Tapi bagaimana kalau nanti emang kita harus mengerjakan pekerjaan begitu? Iya, karena kita harus belajar tanggung jawab. Nah, itu menolong kita banyak loh kegunaannya. Itu menolong kita jadi rajin, menolong kita tadi bertanggung jawab, lalu menolong kita untuk jadi bahagia karena kita menolong mama dan papa, dan juga kita jadi mandiri. Jadi kita nggak bergantung sama orang lain terus, begitu. Oh iya, keren ya, bagus juga sih. Tapi bagaimana kalau aku mau ikut kamu, aku nanti lupa. Bagaimana kalau aku lupa? Begini, kamu kan terbiasa tuh dengan meletakkan barang sembarangan. Jadi kamu harus latih kebiasaan baru. Nih gini nih, kamu boleh taruh tulisan di dekat pintu. Nah, nanti kalau kamu masuk, kamu lihat tuh tulisannya, letakkan sepatu pada tempatnya. Lalu kamu bisa meletakkan sepatu pada tempatnya. Iya ya. Nah, terus kalau di kamar, kamu bisa tulis juga di kamar itu, rapikan tempat tidur. Gitu. Nanti kamu lihat tulisannya. Bangun tidur kamu bisa ingat merapikan tempat tidur. Begitu. Jadi kamu nanti kebiasaan deh. Iya tuh, bagus. Aku mau ikut kamu. Terima kasih ya sudah mengingatkan aku dan menyadarkan aku. Aku harus belajar bertanggung jawab untuk diri aku sendiri. Iya, begitu. Oke. Terima kasih ya. Yuk kita main sekarang yuk. Ayo kita main yuk. Tapi jangan lupa ya, selesai bermain nanti kita harus merapikan mainan kita sendiri. Kembalikan ke tempatnya supaya nggak berantakan. Ya, iya, setuju. Yuk, ayo. Ya, oke. Hai Giselle, apa sih yang kamu lakukan di rumah kalau nggak bisa keluar kemana-mana? Nonton TV sampai mami papi pulang. Kalau kamu di rumah nggak bisa keluar kemana-mana, biasanya kamu ngapain sih? Aku menunggu papa dan mama sambil menonton TV.